Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD IT Harunia siswa kelas 6 yang soleh, soleha? Mudah-mudahan hari ini kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam melalui video ini, dan mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, ceria, bahagia, serta dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini Ustazah akan melanjutkan materi tentang iman kepada hari akhir yang kemarin sudah Ustazah jelaskan di bagian pertama. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang tanda-tandanya, kemudian hikmahnya juga yang harus kalian mengerti dan kalian pahami. Semoga ini semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin ya robbal alamin. Ikuti terus ya video ini. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari pertama adalah tentang macam-macam hari akhir. Nah, di sini secara umum hari akhir itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, apa itu kiamat sugro atau kiamat kecil? Kiamat sugro adalah hari di mana hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang, dan peristiwa-peristiwa bencana alam lainnya. Nah, kiamat kecil ini dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil juga dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Apa contohnya? Yaitu misalnya ketika membawa kendaraan tidak berhati-hati sehingga terjadi kecelakaan, atau sering membakar hutan untuk membuka lahan, atau membuat perumahan atau gedung-gedung, atau juga menebang pohon-pohon yang ada dengan tidak terkendali sehingga gunung yang ada di sana menjadi gundul, tinggal tanahnya saja, tidak ada pohon lagi. Nah, ketika sudah tinggal tanah, tidak ada pohonnya, waktu hujan, maka tanah yang ada itu bisa menjadi longsor, dan membuang sampah di sungai juga bisa mengakibatkan banjir. Jadi ini adalah salah satu bencana alam yang bisa disebabkan oleh kejahilan atau perbuatan manusia itu sendiri. Jadi tidak selalu bencana alam itu karena Allah yang menginginkan, tidak, tapi karena perbuatan manusia sehingga Allah ingin memberikan pelajaran. Akibat kita menebang pohon, akibat kita membuang sampah sembarangan, akibat kita membawa kendaraan ugal-ugalan atau tidak berhati-hati, tidak pakai helm dan segalanya, itu bisa menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian, apa itu kiamat kubro? Nah, kiamat kubro atau biasa juga disebut kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi, hancurnya alam semua. Kalau kiamat sugro itu hanya sebagian kecil saja kerusakan yang terjadi di muka bumi, maka kiamat kubro justru kebalikan, terjadinya kerusakan besar-besaran, hancur semua yang ada di alam semesta, baik itu bumi, baik itu yang ada di langit, semuanya hancur, tidak bersisa. Matahari, bumi, planet-planetnya itu sudah saling bertabrakan, tidak lagi berjalan sesuai dengan porosnya. Dan bumi sendiri mengalami guncangan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup di muka bumi ini. Jadi ketika terjadi kiamat kubro atau kiamat besar, itu udah hancur total dan semua.
termasuk makhluk hidup pun semuanya menjadi mati. Ini adalah maksud dari kiamat kubro atau kiamat besar. Dan inilah yang akan mengakhiri kehidupan kita di dunia. Setelah kiamat kubro atau kiamat besar, maka tidak ada lagi kehidupan setelah itu kecuali kehidupan di akhirat yang akan membuat kita memilih, bukan membuat kita memilih sebenarnya, akan membuat kita hidup di antara dua tempat yang sudah Allah siapkan, yaitu surga atau neraka, tergantung dari amal perbuatan kita selama di dunia. Oke. Baik, anak-anak, peristiwa tentang kiamat kubro itu Allah jelaskan di dalam surah Al-Zalzalah, dalam Al-Quran ya, di surah Al-Zalzalah, yaitu surah ke-99 ayat 1 dan 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, artinya apa? Yang pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Dan yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, dua ayat ini menceritakan bagaimana dahsyatnya kiamat kubro yang akan terjadi di waktu yang sudah Allah tentukan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Hanya Allah sajalah yang tahu. Nah, kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga tidak tahu kapan terjadinya. Kapan terjadinya kiamat kubro, hanya Allah saja yang tahu. Dan kiamat kubro itu akan terjadi dengan ditandai beberapa kejadian. Nanti Ustazah akan jelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tahukah kalian tanda-tanda gunung yang akan meletus? Nah, kalau kita yang tinggal di kota tidak pernah lihat gunung berapi, maka kita tidak tahu bagaimana itu tanda-tanda gunung meletus. Tapi kalau anak-anak yang tinggal di dekat gunung-gunung yang masih aktif meletus, maka mereka biasanya lebih mengetahui bagaimana tanda-tanda terjadinya gunung meletus, sehingga sebelum kejadian mereka sudah menjaga dirinya, sudah antisipasi apa yang akan mereka lakukan. Nah, begitu juga ketika akan terjadinya hari kiamat, sebenarnya sudah Allah tunjukkan tanda-tandanya bagi mereka yang paham. Paham di sini maksudnya mereka punya ilmu agama, kemudian memahami ayat-ayat Allah dengan baik, sehingga mereka tahu melihat kejadian yang ada di muka bumi ini, oh ini sudah salah satu tanda hari kiamat kubro. Nah, mereka bisa mengetahui dari apa? Dari kejadian alam, karena ilmu yang mereka dapatkan. Nah, sebenarnya Allah juga sudah memberitahukan tanda-tanda hari kiamat itu jika semakin dekat melalui firman-firman Allah dalam Al-Quran. Nah, namun kita bisa melihatnya yang banyak disampaikan oleh para ulama, diantaranya tanda-tanda kiamat kubro itu sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya ulama muslim yang meninggal atau wafat. Nah, ini bisa menjadi salah satu tanda terjadinya kiamat kubro. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, jadi diantara tanda-tanda kiamat kubro itu adalah ketika orang-orang, terutama orang beragama Islam, menganggap bahwa agama itu sudah tidak penting lagi, tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, ini adalah salah satu tanda akan terjadinya kiamat kubro. Tanda yang ketiga yaitu maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Nah,
Jadi perbuatan maksiat itu adalah perbuatan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kalian pelajari, dalam Al-Qur'an itu juga dijelaskan. Jadi kalau orang udah berbuat maksiat tanpa malu, ya, misalnya melakukan pencurian, perampokan, ya, tanpa malu lagi, tanpa takut-takut lagi, maka itu merupakan salah satu bagian dari tanda-tanda kiamat kubro. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah, ini banyak nih sekarang nih terjadi. Laki-laki mirip perempuan, gayanya, bajunya, bahkan ada yang pengen jadi perempuan padahal sebenarnya dia laki-laki. Nah, ini sudah terjadi di lingkungan kita. Ada juga yang dia perempuan tapi kelakuannya seperti laki-laki, dari perawakan tubuhnya, rambutnya, kemudian semuanya mirip laki-laki. Bahkan dia mungkin juga pengen jadi laki-laki padahal sebenarnya dia terlahir sebagai perempuan. Nah, ini juga salah satu tanda dari terjadinya kiamat kubro. Yang kelima, banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Nah, ini juga menjadi pertanda akan terjadinya kiamat kubro. Tanda yang keenam yaitu minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba, ya, itu bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Nah, jadi ini sama sebenarnya hubungannya dengan yang poin ketiga, maksiat makin terang-terangan, kejahatan juga makin merajalela, ya. Orang mencuri sesuka hatinya, orang mengganggu orang lain, tidak pakai takut, tidak ada rasa malu, ya. Nah, ini semua penyebabnya juga karena mereka bisa jadi mengkonsumsi minum-minuman yang dilarang, yang juga menggunakan narkoba. Kalian jangan coba-coba ya. Ini Ustazah jelaskan karena ini adalah bagian dari tanda-tanda kiamat kubro. Jadi kalian jangan pernah mengikuti siapa saja yang mengajak kalian untuk yuk kita minum ini yuk. Nah, kalau itu minuman yang memabukkan, termasuk menggunakan obat-obatan terlarang, jangan pernah kalian kerjakan. Jangan pernah kalian ikuti. Itu adalah teman yang tidak baik. Jika ada teman seperti itu, kalian tinggalkan saja, ya. Nah, tanda yang ketujuh dari kiamat kubro itu adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nah, setelah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad meninggal dunia, maka memang banyak ya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau rasul. Sekarang saja juga ada masih yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, banyak ya. Nah, ini artinya apa? Artinya pertanda bahwa kiamat kubro itu akan terjadi. Hanya kapan waktunya? Hanya Allah yang tahu. Jadi kita sebagai seorang muslim harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari terjadinya kubro. Oke. Nah, jika tadi kita sudah ketahui apa saja tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat kubro. Nah, kemudian apa sih Ustazah manfaatnya kita belajar tentang hari kiamat nih? Nah, ini adalah beberapa hikmah kenapa kita harus beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, hikmahnya atau kebaikannya atau manfaatnya yaitu bisa menambah keyakinan kita dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semakin kita percaya hari akhir, maka semakin bertambah juga keyakinan kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita akan bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan karena kita tahu yang menjadi penentu kita masuk surga atau neraka adalah amal kebaikan kita. Kalau amal kebaikan kita banyak, maka kita akan masuk surga. Tapi kalau amal kebaikan kita sedikit, ya kita akan masuk neraka. Oleh karena itu, kita harus bersemangat untuk mengerjakan amal kebaikan sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah berupa
surga yang sudah Allah siapkan untuk manusia yang beramal soleh. Yang ketiga, hikmah kita mengimani hari akhir itu adalah mampu membuat kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contoh atau tanda dari kiamat kubro tadi ya. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh menggunakan obat terlarang atau narkoba, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh mencuri, tidak boleh memfitnah dan sebagainya. Sehingga kalau kita mempercayai terjadinya hari kiamat, maka kita tidak akan pernah mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak teman, yuk kita tak usah sholat lah, tidak mau, karena kita tahu sholat itu adalah amal kebaikan yang besar pahalanya di sisi Allah ya. Kemudian yang keempat, hikmahnya adalah bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk kalian juga ketika dalam mengerjakan tugas. Maka kalian akan berusaha untuk bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Jangan lagi karena sudah kelas 6, tugas-tugasnya semua dikerjakan oleh orang tua, tidak boleh. Kalian sudah semakin besar, harus bisa disiplin dan bertanggung jawab dengan tugas kalian sendiri. Ini dalam rangka untuk melatih kemandirian kalian. Yang kelima, hikmahnya adalah membuat kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Jadi kalau orang sekitar rumah kita ada yang tidak sholat, nah kita tinggal bilang, atau misalnya adik kita tidak sholat, dek sholat dek. Nanti kalau hari akhir sholat tuh jadi amal kebaikan kita yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sekolah juga sama, jika nanti kita sudah melakukan tatap muka secara langsung, nah, pada waktunya kita harus sholat zuhur, kita sholat zuhur dengan tertib. Ketika kita sholat duha dengan tertib, tidak lagi sambil bermain. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 6, sudah besar, maka sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik anak-anak, insya Allah itu yang bisa Ustazah sampaikan, yang bisa Ustazah jelaskan. Semoga bisa kalian pahami, kalian mengerti. Kalau kalian belum paham, kalian ulang-ulang saja video ini, kalian tonton berulang-ulang. Kemudian nanti kalau sudah paham, nah akan melekat di otak kita sehingga kita bisa meyakini bahwa hari akhir itu benar-benar akan terjadi, bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan lama lagi, semuanya akan berakhir, dan kehidupan kekal itu adalah di alam akhirat, yaitu tempatnya di surga atau neraka. Semuanya tergantung pada pilihan kita masing-masing, bagaimana kita beramal ketika hidup di dunia. Maka banyak-banyaklah kalian melakukan amal-amal kebaikan. Tidak perlu disuruh lagi, tidak perlu nunggu perintah lagi, tidak perlu dimarah-marah dulu baru dikerjakan. Sholat kalau tidak disuruh, tidak sholat. Baca Quran kalau tidak disuruh, tidak baca Quran, tidak usah lagi. Semua amal kebaikan itu kalian kerjakan, karena kalian sudah semakin besar. Insya Allah nanti akan semakin dewasa umur kalian, semakin dewasa juga tubuh kalian. Maka kelak ketika kalian sudah sampai usia baligh, kalian sudah punya buku amal sendiri. Ya, kalau kalian melakukan perbuatan buruk, kalian akan mendapatkan catatan buruk sendiri. Kalau kalian melakukan amal baik, kalian juga akan mendapat catatan kebaikan itu untuk kalian sendiri. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan pahami ya anak-anak. Ustazah berdoa kalian dijauhkan Allah dari segala keburukan. Kalian menjadi anak yang soleh, soleha, tegap imannya, kuat imannya, dan rajin melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran kali ini sampai selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.